Om Tanta, kakak adik bersaudara, warga desa Maritai, terkhususnya yang ada di wilayah RT 02 dan RT 03. Saya, Marianus Jupiter Mautorin SPD, calon kepala desa Maritai periode 2021-2027 nomor urut 3, akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja strategis yang bisa menjawab semua persoalan-persoalan, semua masalah yang dialami oleh masyarakat di desa tercinta ini. Visi mewujudkan masyarakat desa Maritai yang sejahtera, sehat dan cerdas, berbasis wisata yang ramah lingkungan. Saya, Marianus Jupiter Mautorin SPD, memberanikan diri untuk mencalonkan diri untuk mengangkat beberapa masalah atau persoalan kehidupan yang dialami oleh masyarakat di desa kita ini. Kita tahu bersama bahwa masalah paling urgen di desa kita adalah masalah air minum bersih. Air minum bersih ini menjadi masalah yang hampir setiap tahun kita koar-koarkan, yang hampir setiap tahun kita eluh-eluhkan air minum ini. Karena itu, saya, apabila Bapak Mama, kakak adik bersaudara semua mempercayakan saya untuk menjadi kepala desa Maritai periode ini, saya pasti akan mengatasi masalah ini. Untuk wilayah RT 01, RT 02 dan RT 03, kita akan sediakan 1 unit sumur bor. Tempatnya ditentukan oleh masyarakat setempat. Kira-kira di mana yang pas untuk kita kasih taruh sumur bor, kita taruh di sana. Di sana untuk bagaimana bisa melayani semua masyarakat di desa kita ini. Program yang berikut, kita ini punya banyak masalah, kita ini punya banyak persoalan yang ingin kita sampaikan. Hanya saja tempat untuk kita menyampaikan masalah, tempat untuk kita bercerita tentang masalah-masalah kita ini tidak ada, yaitu rumah jabatan kepala desa. Karena itu, apabila saya terpilih menjadi kepala desa Maritai, saya akan menyelesaikan rumah jabatan kepala desa di sisa waktu tahun 2021 ini. Karena kemarin sesuai jadwal, apabila terpilih menjadi kepala desa, hanya tahun kerjanya Oktober, November, Desember. Di tahun ini, kita pasti menyelesaikan rumah jabatan kepala desa. Kita tahu bersama bahwa dalam juknis penggunaan dana desa, itu tidak bisa digunakan untuk membangun rumah jabatan kepala desa. Karena itu dengan berbagai daya dan upaya, semangat dan juga kerja keras, kita akan memanfaatkan segala potensi yang kita miliki dengan cara swakelola untuk kita bangun rumah jabatan kita ini. Apabila Bapak Mama, kakak adik, saudara semua mempercayakan saya pasti menyelesaikan rumah jabatan ini. Karena rumah jabatan merupakan rumah rakyat, rumah kita bersama, rumah kita untuk bagaimana menceritakan masalah-masalah hidup ini sambil menentukan jalan keluar yang terbaik untuk menjawab semua kebutuhan, untuk menjawab semua masalah yang ada di desa ini. Program kerja yang ketiga, optimalisasi kelembagaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini sudah diamanatkan oleh undang-undang, sudah diamanatkan oleh peraturan Menteri Desa bahwa ada penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDes. Akan kita sertakan dana desa di sana, akan kita optimalisasikan BUMDes di sana. Kita akan hidupkan BUMDes karena BUMDes ini dapat menjawab lapangan kerja. Kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya di sana. Karena kita akan membentuk unit-unit usaha di sana. Kita akan membentuk unit-unit usaha yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita. Kita akan bentuk di sana. Di sana akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Supaya kakak adik kita, saudara-saudara kita yang sudah menyelesaikan pendidikan, baik yang tamat SMA, SMK, juga yang sudah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, yang sampai hari ini mereka belum punya penghasilan tetap, mereka belum punya pekerjaan tetap. Di sana kita sediakan lapangan pekerjaan. Di sana saudara-saudara kita, kakak adik kita bisa bekerja di sana. Untuk apa? Sama-sama kita mewujudkan masyarakat desa Maritai yang sejahtera. Bapak Mama, kakak adik, Om Tanta, saudara-saudara yang terkasih. Di sini juga ada program unggulan di Badan Usaha Milik Desa ini, yaitu simpan pinjam pendidikan. Di sana kita akan buka unit usaha simpan pinjam, tetapi diunggulkan pada simpan pinjam pendidikan. Kita tahu bersama, pendidikan hari ini mahal. Memang benar, uang komite, uang SPP tidak terlalu mahal. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang lain, seragam, buku pena, dan sisa-sisa kebutuhan yang lain, kita tahu bersama bahwa sangat-sangat mahal. Kita bisa ambil contoh.
Misalnya di dalam rumah ada satu yang tamat SD, harus masuk SMP. Ada satu yang tamat SMP, harus masuk SMA. Di mana orang tua bisa memperoleh uang untuk membiayai, kita sediakan di BUMDes. Di sana ada simpan pinjam pendidikan. Bapak mama, saudara, kakak adik, bayi nenek, om tante, bisa pinjam di sana. Yang penting saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita tidak boleh putus sekolah. Kita tahu bersama, Martaeng ini garda depan. Martaeng ini garda depan NKRI. Karena itu, mari kita sama-sama wujudkan Martaeng yang cerdas. Kita tidak boleh dikuasai. Kita tidak boleh diatur oleh orang-orang luar. Oleh karena keterbatasan akses pendidikan kita rendah. Oleh karena itu, di sana ada program-program unggulan di sana. Simpan pinjam pendidikan tetap saya keluarkan. Untuk kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, tetap bisa melanjutkan pendidikan. Itu untuk pendidikan. Kesehatan. Bicara kesehatan. Taraf hidup sehat masyarakat di desa ini. Martaeng benar, ada puskesmas Martaeng. Kita tahu bersama, puskesmas Martaeng ini melayani 4 desa, 1 kelurahan. Di sini tentu pelayanannya harus pemerintah desa bantu. Kita akan menyediakan ambulans desa. Ambulans desa di sini bukan berarti kita mau beli oto baru, tidak. Kita akan gunakan salah satu kendaraan milik masyarakat desa Martaeng. Untuk bagaimana mereka bisa melayani masyarakat di desa ini. Kalau ada masyarakat yang sakit tengah malam, kamu yang jemput sana, bawa ke puskesmas. Urusan uang bensin, urusan uang rokok, urusan transport, urusan pemerintah desa. Tidak boleh minta ke masyarakat. Karena kita tahu bahwa di desa ini hanya ada 1 unit ambulans. Ambulans ini harus melayani 4 desa, 1 kelurahan. Dalam waktu yang bertepatan kalau ambulans tidak di tempat, masyarakat kewalahan. Karena itu kita akan sediakan di sana. Kita juga akan mengoptimalkan peran PKK. PKK desa akan melakukan sosialisasi kesehatan. Akan bekerja sama dengan UPT Puskesmas Martaeng. Untuk bagaimana bisa menyampaikan sosialisasi kesehatan. Supaya apa? Bisa menekan angka stunting di desa ini. Bisa menekan angka gizi buruk di desa ini. Bisa menekan angka kematian bayi dan balita di desa ini. Karena itu, kita juga akan anggarkan 10% dana desa itu untuk konsentrasi pada pembiayaan kesehatan masyarakat di desa ini. Kita tahu bersama, kita pasti akan melanjutkan program-program pemerintahan saat ini. Di mana ada, perhatikan, kader posyandu di desa, kader lansia di desa. Kita akan lanjutkan itu, supaya bagaimana meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat di desa ini. Kita juga akan terus bekerja sama untuk hal-hal yang lain yang bisa mengangkat taraf hidup sehat masyarakat di desa ini. Kita akan bekerja sama terus dengan UPT Puskesmas Martaeng untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa ini. Kita masuk di Martaeng yang cerdas. Martaeng cerdas tadi saya sudah sampaikan. Ketika bapak mama, kakak adik, om tante, abah saudara mempercayakan saya sebagai kepala desa Martaeng, saya yakin kita akan tekan angka putus sekolah, kita akan tekan angka pengangguran, kita akan tekan itu. Dengan cara apa? Adik-adik kita, saudara-saudara kita harus tetap bersekolah. Itu untuk Martaeng yang cerdas. Di sana juga kita akan siap tadi program unggulannya di BUMDes. Ada program simpan pinjam pendidikan, bisa pinjam di sana. Di BUMDes juga ada 1 program unggulan, yaitu persiapan atau kita akan sediakan pasar di sana, marketing BUMDes di sana. Kita akan siapkan. Kita tahu bersama. Di sini ada pemberdayaan kelompok, baik itu kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok peternakan ada. Bahkan khusus di wilayah RT 1, 2, 3 itu ada kelompok tenun mama-mama kita. Yang jadi pertanyaan hari ini, memang masyarakat kita ini punya semangat usaha yang tinggi. Mama-mama kita punya semangat tenun yang tinggi. Yang jadi pertanyaan, setelah mama-mama ini tenun mau jual di mana? Harus menunggu. Karena itu BUMDes akan siap pasar di sana. Untuk kali pertama, tahun depan, apabila bapak mama dan saudara mempercayakan saya, kita akan coba 1 program unggulan ini, di mana 1 mama bisa hasilkan 1 kain dalam waktu 1 bulan. 1 bulan kita akan beli 1 kain di 1 mama dalam kelompok tenunan itu. Kita akan mencoba mempromosikan untuk mengangkat nilai wisata. Kita akan mempromosikan untuk mengangkat daya tarik pihak luar. Karena kita tahu, kita garda depan. Kita tetap siap pasar di sana. Mama-mama pun tugas tenun saja. Nanti BUMDes beli. Nanti BUMDes yang ambil. Setelah itu baru urusan selanjutnya BUMDes yang urus. Soal perikanan, kita tahu bersama. Di sini kelompok nelayan banyak.
Bapak yang terkasih, ketika malam atau hampir siang Bapak pergi di laut, yang mama dan adik-adik tunggu di rumah bukan ikan, yang mama dan Bapak tunggu di rumah uang. Supaya bisa ikan itu bisa jadi uang, kalau hampir siang Bapak sampai di rumah. Siapa yang rubah ikan jadi uang di tengah jalan? Pemerintah desa melalui BUMDes. BUMDes akan menampung semua hasil tangkapan Bapak-Bapak semua. Kita akan tampung. Musim ikan kita tampung semua. Bapak hanya cukup bawa uang dengan ikan makan pulang rumah. Karena masalah untuk mengatasi kebutuhan dalam rumah tangga itu bukan dengan ikan, tapi dengan uang. Karena itu BUMDes kita akan siap pasar di sana. Kita akan beli semua hasil-hasil tangkapan. Itu juga tidak terlepas dengan kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok peternakan, juga kelompok-kelompok wirausaha yang lain. Saya tahu benar di sekitaran sini banyak kelompok-kelompok wirausaha, perbengkelan, pertukangan banyak. Kemarin juga kita tahu bersama ada bantuan-bantuan pemberdayaan yang ada. Bantuan-bantuan pemberdayaan ini sesungguhnya harus kita cek dulu kebutuhannya apa. Bantuannya harus dari bawah. Dengan cara apa? Kita harus cek kebutuhan masyarakat apa, supaya kita tidak salah kasih bantuan, supaya kita tidak salah sasaran, supaya kita tidak salah kasih sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di desa ini. Karena itu apabila bapak mama, bayi nenek, om tante, kakak adik, saudara semua mempercayakan saya sebagai kepala desa Maritaing periode 2021-2027, saya pasti akan menjalankan amanat bapak mama, bayi nenek, kakak adik, saudara semua untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas, berbasis wisata yang ramah lingkungan. Akhir kata, mari kita berpolitik dengan sehat. Hindari hal-hal yang negatif, saling fitnah, politik uang. Mari kita jaga kerukunan, jaga kekeluargaan. Karena kita tahu bersama bahwa kekeluargaan yang kita rawat dan kita jaga selama ini, jangan dengan politik. Keberadaan politik ini kemudian kita terpecah belah. Dalam politik kita berkompetisi, dalam Tuhan kita bersaudara. Tuhan memberkati kita. Salam.